Halo Sobat Benih, selamat datang kembali di podcast Ngobenti, Ngobrol Perbernian Horti. Bersama saya Dika yang akan memandu dalam episode kali ini. Episode kali ini kita akan berbagi cerita atau pengalaman bagaimana seseorang membangun perbenihan hortikultura dengan segala macam dinamikanya dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Hadir tamu istimewa kita, Bapak Insinyur Nana Laksana Ranu MS. Beliau adalah Direktur Perbenihan Hortikultura periode 2005-2010. Lama juga ya, 5 tahun dia sudah menjabat memimpin bagaimana perbenihan hortikultura bisa mengalami kemajuan. Dan saat ini juga beliau bergabung dengan Asbenindo, Asosiasi Perbenihan Indonesia. Kami sapa. Selamat datang Pak Nana. Terima kasih, makasih. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Nah, izin Pak, kita sebelum Bapak menyampaikan dengan pengalamannya nih, saat ini Bapak kan sudah bergabung ya, bergabung dengan Asbenindo. Itu sejak tahun kapan Pak? Sudah bergabungnya dengan Asbenindo? Saya selesai Direktur Perbenihan dan sarana produksi hortikultura itu saya selesai 2010 iya, 10 tahun. Kemudian 2012 saya gabung dengan Benih Pertiwi ya. Kemudian saya oleh Benih Pertiwi ditugaskan untuk ikut mengurus atau ya di Asosiasi Perbenihan Indonesia. Jadi semenjak saya berhenti atau pensiun, 2010 saya berhenti, 2011 saya pensiun, 2012 saya gabung di Benih Pertiwi, kemudian juga gabung di Asbenindo, Asosiasi Perbenihan, dan di Benih Pertiwi sampai sekarang saya masih bergabung gitu. Saya kira itu. Oh, pengurusnya Pak ya? Iya. Mohon izin sebagai apa Pak? Di mana? Untuk di Asbenindo ya? Di Asbenindo saya awalnya sebagai wakil sekjen ya. Sekjen, kemudian beberapa tahun kemudian saya menjadi sekjen sampai sekarang. Alhamdulillah, berarti memang pemikiran dan inspirasinya itu Pak ya, bisa membawa horti lah, setidaknya pengalaman Bapak selama ini bisa memberikan masukan bagi Asbenindo juga. Baik, ini Bapak Nana ini menjabat sebagai Direktur Perbenihan dari tahun 2005 sampai dengan 2010 Pak ya. Bukan waktu yang pendek Pak ya dalam memimpin suatu institusi, termasuk lama Pak ya. Sekarang kan kadang setahun 2 tahun selesai. Nah Bapak ini termasuk kayak pemilu aja Pak ya, 5 tahun gitu. 5 tahun ini memimpin perbenihan hortikultura. Nih pastinya banyak sekali cerita suka dan duka untuk membangun Direktorat Perbenihan di masa itu. Mohon izin Pak, mungkin bisa disampaikan apa suka dukanya dan bagaimana pengalaman Bapak dalam membangun Direktorat Perbenihan hortikultura pada saat itu Pak? Ya, sebetulnya saya sebelum menjadi Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi Hortikultura di Direktorat Perbenihan itu 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun saya di Jakarta, saya 10 tahun di Medan. Jadi 10 tahun saya bertugas sebagai Kepala Balai BPSB 4 Sumatera Utara, dan itu saya 10 tahun di sana, dan disitulah saya banyak pengalaman di lapangan. Jadi kita operasional di lapangan seperti apa, saya disitulah ini banyak pengalaman. Dari 10 tahun saya di Sumatera Utara, itulah menjadi bekal saya selama saya 5 tahun di Jakarta di Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi Hortikultura. Itu yang ininya. Dan kemudian selama saya di Direktorat Jenderal Hortikultura atau waktu itu Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi, memang waktu saya diangkat itu saya mengatakan kepada kawan-kawan bahwa
Yang penting kita adalah melayani mitra, ya, karena mitra kita adalah produsen benih. Dan kalau produsen benih itu dia berkarya memproduksi benih, menyediakan benih, itulah sebagian dari karya kita gitu. Sehingga saya dengan para produsen itu sangat familiar gitu ya. Waktu itu saya tidak merasa saya direktur, tetapi saya menjadi sahabat mereka, sehingga disitulah saya lebih paham bagaimana atau empati kepada para produsen benih itu. Waktu itu memang untuk regulasi, karena regulasi itu menjadikan acuan atau menjadi rambu-rambu para produsen benih untuk usaha benihnya gitu. Sehingga sebelum kita menerbitkan peraturan, kita selalu didiskusikan dengan para pelakunya gitu ya, karena kita selalu beranggapan bahwa peraturan sebaik apapun, kemudian itu yang akan melaksanakan adalah produsen benih. Jadi kita harus empati, tapi tentunya mereka bisa memproduksi benih yang berkualitas, yang baik gitu ya. Jadi saya sangat dekat dengan mereka. Nah kemudian waktu itu juga kita pernah ditugaskan untuk membuat roadmap. Waktu itu saya juga sama-sama dengan Direktur Benih Tanaman Pangan, kemudian dengan Kapus Litbang Hortikultura. Kita sudah nyiapin, tapi kelihatannya nggak berlanjut gitu ya. Sebetulnya itu dokumennya sudah ada. Nah kemudian kita bersama-sama dengan Direktorat Benih Tanaman Pangan, kita mewujudkan lembaga sertifikasi mutu benih, LSSM. Jadi di situ kita ingin supaya para produsen benih dia bisa mensertifikasi sendiri tentunya dengan persyaratan tertentu. Karena di situ kita sudah bisa melihat bahwa yang selama ini sertifikasi dilaksanakan oleh petugas atau pengawas benih tanaman itu tambah kesini tambah berkurang gitu. Karena rekrutmen atau pegawai barunya nggak bisa diberdayakan untuk mengisi kekurangan di BPSB gitu. Itu kendalanya. Nah kemudian kita juga kaitan dengan pemuliaan. Kita waktu itu juga bekerja sama dengan Perhimpunan Anggrek Indonesia. Kemudian kita memfasilitasi pemulia anggrek. Jadi pemulia anggrek yang dia membuat varietas baru, kemudian kita fasilitasi, kita daftarkan ke International Horticulture Society di London gitu ya. Jadi itu peran pemerintah bagaimana kita bisa memfasilitasi para pemulia anggrek, dan saya pikir sudah lebih dari 15 anggrek Indonesia yang terdaftar di situ. Nah kemudian kaitan dengan itu sertifikasi ya, tadi kita membuat sedemikian rupa supaya produsen benih mandiri. Di samping kita juga waktu itu memberikan latihan-latihan kepada para produsen benih ya, meningkatkan SDM-nya. Dan karena pendekatan kita kekerabatan atau familiar dengan para produsen benih gitu, juga kita bisa memfasilitasi para produsen benih untuk dia berkumpul di salah satu asosiasi gitu. Itu juga menjadi ini kan. Dan asosiasi apa Pak? Asosiasi apa itu Pak ini tadi? Termasuk asosiasi Asbenindo ini ya, kemudian juga IPBH juga embrionya dari beberapa produsen benih lokal yang mereka berhimpun di situ, dan mereka sudah mulai berkembang gitu. Itu mungkin ya yang kemudian di detik-detik terakhir tahun kelima itu 2010 kan ada undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang undang-undang hortikultura. Nah itu di situ juga sebetulnya kalau dilihat dari sisi benih
kita ingin supaya pelepasan varietas itu menjadi mudah bagi para pelaku, terutama pemulia benih, karena perkembangan varietas hortikultura sangat cepat sekali, karena itu juga dituntut oleh komersial, karena benih-benih hortikultura itu lebih komersial dibandingkan dengan benih tanaman pangan, sehingga para pelaku lebih dinamis ya. Pelaku-pelaku benih hortikultura sangat dinamis gitu, karena mereka selalu kalau dia membuat benih atau mengemas varietas, dia selalu berorientasi ke pasar gitu. Itu mungkin yang sebagian yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali yang dilakukan. Sebenarnya Bapak ini sudah dari di cikal bakalnya memang di perbenihan ya Pak ya. Iya. Di Medan, di Sumut, Bapak udah di BBSP 10 tahun, bukan waktu yang pendek, yang langsung ke lapangan. Jadi otomatis mengetahui bagaimana problematika di lapangan ya, bukan hanya maksudnya kalau di pusat kan kita tidak kadang-kadang tidak melihat secara langsung bagaimana permasalahan di lapangan. Ini luar biasa Pak dengan pengalaman yang tadi Bapak sampaikan. Terus Bapak sana quote-nya ini adalah kekeluargaan ya, familiar, terus melayani, dan kita menganggap mitra itu sebagai mitra ya, bukan sebagai swasta atau sebagai pemerintah. Ini luar biasa Pak. Sudah membuat roadmap Pak ya. Ini yang belum jalan ya Pak ya, maksudnya bukan belum jalan Pak ya, mungkin belum dilanjutkan. Ini perlu hanya mungkin kedepannya nih perlu yang kita anggap suatu hal yang harus tetap dilanjutkan ya Pak ya, mungkin untuk perbaikannya, terus LSSM dan banyak sehingga tumbuh asosiasi-asosiasi perbenihan ya. Mungkin cikal bakalnya dari itu ya, mulai kalau nggak saya tuh asosiasi-asosiasi itu mulai muncul di tahun-tahun itu Pak ya, setelah tahun 2010 baru mulai muncul. Betul, banyak ya Pak ya. Karena saya berpikiran gini, waktu dulu itu analogik ya. Jadi kalau kita analoginya, kalau pegawai-pegawai itu yang sudah bekerja di bank, itu kan istilahnya magang gitu ya. Jadi saya juga berpikiran bahwa kawan-kawan yang bekerja di perusahaan benih multinasional itu juga belajar dan magang gitu, sehingga saya melihat bahwa beberapa kawan-kawan yang pernah magang di perusahaan-perusahaan benih, begitu beliau keluar atau resign atau dengan berbagai alasan, itu menjadi sumber potensi yang bisa atau embrio untuk bisa membangun industri benih. Nah, dari situlah sekarang berkembang para produsen-produsen benih ya, yang berasal dari magang dari perusahaan-perusahaan besar itu. Dia membangun, misalnya contohnya ada benih Citrasia. Beliau pemiliknya juga pernah magang di suatu perusahaan multinasional, kemudian dia membuat produsen benih swasta dan berhasil. Jadi banyak hal yang dari pembelajaran itulah. Jadi saya kadang-kadang melihatnya mereka magang di situ. Jadi yang dilihat negatifnya kalau kawan-kawan kita bekerja di multinasional itu, kita lihat positifnya aja. Dia belajar, kemudian dia punya potensi, dia bisa mengembangkan di tempat yang lain. Saya kira itu. Dan satu lagi mungkin yang ini, dulu memang kita misalnya industri benih kentang. Dulu kita ada balai benih kentang, kemudian ada juga balai benih kentang yang ada di di Pangalengan, kemudian ada di Jawa Tengah, itu 2. Cuma sayangnya itu tidak ditindaklanjutin gitu ya. Padahal itu punya potensi yang untuk menyediakan benih yang berkualitas. Tapi saya bersyukurnya sekarang juga banyak berkembang beberapa swasta yang bergerak di industri benih kentang. Cuma memang itu perlu mendapatkan sentuhan dari pemerintah ya, supaya regulasinya nyaman buat mereka gitu. Karena apapun yang dilakukan oleh swasta itu paling tidak yang dilakukan oleh swasta itu kan membantu pemerintah. Mereka hanya minta regulasinya aja yang industri. Kalau misalnya dana untuk investasi dan lain-lainnya kan mereka menggunakan dana sendiri. Apakah dia pinjam dari bank dengan dana komersial gitu. Itu juga keinginan harapan. Jadi memang beberapa ada opini gitu ya. Ada opini bahwa untuk membangun industri benih itu mahal, akan rugi,
Dan itu sepertinya diopinikan gitu ya. Opini saja kan Pak ya. Opininya aja. Nyata enggak ya Bapak Nyatanya ya enggak. setelah terjun? Nyatanya banyak produsen-produsen benih yang berhasil gitu. Sehingga ada opini itu, orang-orang yang punya dana atau duit itu segan dia turun di berusaha di industri benih karena kapan untungnya gitu. Karena kan kalau benih kan itu bisnis kepercayaan. Ya, bisnis kepercayaan gitu. Jadi memang itu harus orang-orang yang punya komit untuk bisa usaha di benih gitu. Tapi intinya bahwa bisnis benih itu adalah kita menyediakan benih dari varietas unggul untuk masyarakat. Jadi petani bisa memilih varietas mana aja nih yang bagus itu. Kalau di horti, kalau dia milih varietas, dia beli benih dari varietas yang nanti kalau aku tanam dijual laku. Jadi beda dengan tanaman padi. Kalau tanam padi cari yang bagus, yang penting bisa tanam, hasil produksinya tinggi. Laku enggak lakunya itu soal lain. Kalau di horti enggak. Makanya petani-petani horti itu lebih dinamis, dinamikanya lebih hebat, lebih komersial gitu ya. Jadi memang yang penting buat pemerintah perlu regulasi yang mereka bisa pahami. Makanya tadi saya bilang kita kan selalu akhir-akhir ini public hearing ya. Tapi sebetulnya sebelum ke tahap itu harus ada diskusi pemerintah dengan pelaku gitu ya, karena ujung-ujungnya pelaku itu sendiri yang akan melaksanakan dan akan mendapat risiko kalau dia gagal melaksanakan bisnisnya. Saya kira itu. Baik, kita sampaikan bahwa jadi opini-opini kalau yang benih itu mahal dan tidak menguntungkan mungkin nanti kita bisa tapis juga gitu Pak ya. Mungkin semoga harapannya semakin berkembanglah perbenihan, perusahaan-perusahaan produsen itu makin semangat dalam meningkatkan perbenihan horti gitu ya. Mungkin tidak perlu mahal ya, apalagi kan hortikultura ini lebih keindahan, eksotis dan berkembang setiap saat ya. Mungkin itu bisa menjadi pemikat dengan beberapa promosi mungkin. Nah, ini mungkin peran pemerintah juga ya, perlu untuk promosi dan lain-lain sehingga untuk peningkatan ekonomi juga ya Pak ya jatuhnya gitu. Baik Pak, mohon izin, tadi ini pengalaman Bapak nih. Nah, mungkin pada saat menjabat di kurun waktu itu, pada saat menjadi direktur perbenihan, pastinya ya Pak ya ada tantangan atau hal-hal yang mungkin perlu, ini bagaimana nih gitu tantangannya. Kira-kira apa nih Pak tantangan terberat Bapak saat menjabat sebagai direktur perbenihan? Iya, yang pertama mungkin gini, kita kan ada beberapa benih dari varietas yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Nah itu kan kita harus memperkaya varietas-varietas yang ada di Indonesia. Salah satu alternatifnya adalah dia import, ya. Nah, pada saat import dia diluarkan diuji tentang kesehatannya. Dia sehat, bisa masuk ke Indonesia. Tapi sebelum masuk kan dia masuk dulu, diperiksa dulu sama bea cukai dokumentasinya. Ya. Udah kalau udah masuk bea cukai berarti kan udah masuk Indonesia. Masuk ke Indonesia baru diperiksa karantina. Nah di karantina dicek tuh dia apakah sehat atau tidak sehat. Kalau tidak sehat itu karantina eksekusinya itu dia dibakar, tidak bisa direekspor. Kenapa? Karena itu udah masuk Indonesia. Nah di dalam itu yang menjadikan kita tanda-tanya kenapa sih nggak bisa misalnya kawan-kawan yang masukkan benih itu kalau misalnya tidak bisa masuk ke Indonesia bisa direekspor gitu. Itu karena biaya dan ditanggung oleh si importer itu ya. Nah saya tadi mengatakan bagaimana sih supaya karantina itu dia menyiapkan gudang sehingga kalau misalnya ada tidak sehat si benih itu bisa direekspor gitu ya. Karena itu kan biayanya tinggi, biayanya besar buat produsen benih gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu saya jadi direktur benih, memang waktu itu kesulitan pengawas benih. Pengawas benih karena waktu itu sebelum ada lembaga sertifikasi sistem mutu itu, pengawas benih kan melakukan sertifikasi
petugasnya jadi terbatas gitu. Itu tidak tertangani gitu. Makanya waktu itu solusinya adalah membuat lembaga sertifikasi sistem mutu. Itulah salah satu ininya. Kemudian yang kendala ini adalah benih sumber. Oh, itu untuk padi. Biasanya benih sumber gitu ya. Benih sumber kadang-kadang itu juga menjadi kendala kalau para produsen benih dia menginikan benih sumbernya dari lembaga-lembaga pemerintah. Tapi yang jelas para produsen benih yang tadi saya bilang itu produsen benih hortikultura itu kreatif gitu, lebih kreatif, lebih dinamis dibandingkan yang tanaman yang lain gitu. Nah, sehingga mereka karena kreatif itu untuk memperkaya ininya dia mengakses pasar dunia. Jadi beberapa produsen benih dia udah menjadi asosiasi APSA atau Asia Afrika ya. Asia Pasifik itu menjadi anggota di situ. Jadi mereka produsen benih yang Indonesia dia bisa mengakses kepada luar sehingga mereka bisa belajar. Nah, saya justru waktu itu memang direktur benih menjadi salah satu anggotanya APSA. Nah, saya berharap Direktorat Perbenihan Hortikultura sekarang bisa menjadi anggota APSA ya, karena beberapa anggota Asbenindo, Hortindo itu juga ini menjadi anggota APSA. Kemudian setiap tahun dia ketemu dengan produsen-produsen benih dari luar negeri, mereka bisa diskusi, bisa memamerkan ininya hasil produk-produknya gitu. Disitulah ada nego bisnis gitu. Nah, makanya kalau misalnya benihnya tidak bisa diproduksi di Indonesia, kenapa sih nggak dilonggarkan aja gitu? Karena itu semuanya konsekuensi produsen dan produksi benih juga pasti tidak asal-asalan untuk mengimpor benih itu, karena dia tahu kalau dia memproduksi benih yang abal-abal, apakah itu benih itu dari dalam negeri atau dari luar, risikonya buat dia sendiri. Itu yang dia jaga. Makanya kawan-kawan ini sekali kepada taat betul kepada peraturan. Jadi kalau perusahaan benih yang benar, dia tidak mungkin main-main dengan aturan itu. Makanya saya sangat berharap bagaimana peraturan itu sebelum diterbitkan didiskusikan dulu dengan pelaku ya, karena pelakulah yang akan melaksanakan, dan tentunya pelaku tidak akanlah mengorbankan pemerintah, tidak mungkin mengorbankan petani dengan mengurangi kualitas benih gitu. Jadi itu yang kita inikan ya. Kemudian yang mungkin yang tadi yang apakah itu anggota APSA ataupun nanti misalnya yang tadi saya bilang varietas-varietas anggrek itu didaftarkan di luar negeri, kalau bisa difasilitasi oleh negara gitu ya untuk pendaftarannya gitu, karena memang itu ada biaya iuran untuk di APSA itu. Kemudian kalau misalnya kita mendaftarkan suatu varietas anggrek di London itu ada biayanya berapa gitu. Mereka kan sebetulnya para pemulia anggrek itu dia membuat varietas-varietas baru supaya tidak ditiru oleh orang lain, didaftarkan di luar. Dan mereka pemulia anggrek itu setiap tahun dia melaksanakan pameran di berbagai negara gitu. Disitulah nama Indonesia sebetulnya dipertaruhkan gitu ya. Ini loh karya Indonesia kaitan dengan anggrek. Itu saya kira itu mungkin ya yang satu lagi mungkin yang peredaran itu. Nah, ini peredaran itu sangat riskan buat pelaku gitu ya, karena kita udah betul-betul ngikutin aturan pemerintah untuk mengedarkan benih, disertifikasi, dilabel, dikasih apa gitu. Tetapi ada benih-benih yang tidak ngikutin aturan, dia agak berkeliaran di lapangan gitu. Jadi kita berharap pemerintah memperketat pengawasan, bukan kita ini ya. Paling tidak mereka bisa dibina untuk bisa ngikuti aturan pemerintah, termasuk online. Online juga perlu lebih lebih Pak ketat. Ya, sekarang online tuh sudah marketplace sudah benih apa semuanya ada ya Pak ya. Tadi juga kan Ketua Asbenindo kan mengatakan bahwa dia online, kemudian petani senang gitu, bagus gitu, dan dia umpet-umpetan jualannya gitu. Nah, sekarang karena
pelaku-pelaku itu ngikutin aturan untuk diedarkan tuh lama. Jadi mereka lebih cepat itu daripada kita gitu. Jadi ini bagaimana supaya proses untuk benih bisa diedarkan itu lebih cepat sehingga kita bisa bersaing dengan benih-benih ilegal itu gitu. Karena saya yakin kawan-kawan produsen benih kan pasti ada metode yang betul untuk menghasilkan suatu varietas gitu, tidak asal-asalan, dan mereka juga akan mengacu kepada pasar. Jadi mereka membuat varietas itu harus laku di pasar. Kalau tidak laku, mereka tidak akan membuat varietas itu gitu. Itu para pemulia hortikultura. Saya kira itu. Jadi memang harus ngelihat pasar ya Pak ya. Iya, pasar harus. Jadi kalau misalnya mereka mau legal atau tidak legal, mereka kan akan juga melihat pasar juga ya Pak ya. Mungkin buat perhatian juga mungkin di pemerintahan ya, terutama di Direktorat Perbenihan, bagaimana pengawasan peredaran itu berjalan dengan baik. Nah Pak, kan begitu banyak tantangan ya tadi yang Bapak sampaikan, banyak sekali ya tantangan-tantangan pada saat itu, dan mungkin sampai sekarang juga masih ada tantangan tersebut ya. Mungkin Bapak bisa sharing bagaimana pada saat itu misalnya terkait dengan mungkin benih-benih yang ilegal juga mungkin pada saat itu juga banyak pada saat masa kepemimpinan Bapak. Nah, ada nggak Pak kiat-kiat atau strategi khusus yang Bapak lakukan itu Pak? Ya kalau saya sih yang pertama kita perlu menyederhanakan regulasi ya. Jadi bukan mempermudah. Kalau mempermudah kita bisa mengorbankan mutu benih. Betul. Tapi kalau menyederhanakan kita tidak mengorbankan mutu benih gitu. Jadi petani memandang dari semua pihak, Pak ya. Jadi petani tetap mendapatkan benih yang ini. Nah, waktu itu memang makanya pendekatan kepada produsen benih itulah yang kita lakukan ya, sehingga mereka mau berkumpul, membuat semacam asosiasi gitu ya. Jadi itulah karena kita kan bukan orang hukum gitu ya. Jadi pendekatannya lain. Kalau orang hukum kan pendekatannya aturan ya. Kalau kita pendekatannya gimana supaya mereka bisa memproduksi benih dengan baik sesuai dengan aturan dan seterusnya. Jadi itu intinya apa. Dan kadang-kadang kita juga kalau misalnya ada ini yang kita pernah dapatkan gitu. Jadi ada semacam pupuk misalnya, dia ada komisi pupuk misalnya, dia ke lapangan ngegerebek toko pupuk gitu ya. Asalnya targetnya pupuk, ada pupuk palsu segala macam. Tapi kadang-kadang timnya itu dia iseng tuh lihat benihnya gitu. Jadi yang seperti itu. Jadi bagaimana aturan-aturan ini bisa disosiasikan tidak hanya kepada pelaku petani, juga pemangku hukum. Pemerintah akan menjalankan Pak ya, sebelum terbit pastinya akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu ya Pak ya. Semoga apa nanti hasil akhir dari permentan atau regulasi atau Kementan dan lain yang diterbitkan khususnya untuk di Direktorat Perbenihan akan membawa perbenihan lebih bagus dan diterima masyarakat, walaupun mungkin ada tidak semuanya ya Pak ya. Mungkin bisa menerima, pasti tidak 100% lah, pasti ada beberapa bagian yang juga ini tidak kami kurang sepaham, tapi setidaknya pemerintah juga bisa mencari jalan tengah agar regulasi tadi bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Ini luar biasa tadi Bapak yang sampaikan kiat semua, jelas padat ya. Nah ini Pak sebagai closing nih, sebelum kami tutup podcast kali ini nih, apa nih harapan dari Pak Nana pribadi ya Pak ya, atau mungkin atas nama asosiasi mungkin harapannya ini kebijakan perbenihan hortikultura ke depannya yang pastinya dapat membawa perbenihan hortikultura nasional menjadi lebih baik. Silakan Bapak, mungkin ada yang disampaikan nih sebagai closingnya. Ya, yang pertama ya saya tetap itu regulasi itu penyederhanaan regulasi aja, itu satu. Terus yang kedua, sambutlah para pelaku itu kalau mereka pengen ketemu dimanapun ya, karena produsen benih merasa kalau dia disapa oleh seorang dirjen, oleh seorang direktur, oleh seorang petugas apapun namanya dari pemerintah, mereka merasa mempunyai dukungan moral gitu ya.
Itu aja sebetulnya, Mbak. Kedekatan Iya, ya, Pak ya. iya. Jadi produsen tidak muluk-muluk, regulasinya sederhanakan, kemudian tampunglah keluhan dalam arti bahwa kita ingin memperbaiki ya supaya petani bisa menerima benih yang berkualitas dari varietas unggul pada waktu yang tepat, harganya juga memadai, kemudian ditanamnya juga bagus itu ya, dan hasilnya juga akan menguntungkan bagi petani. Saya kira itu aja. Yang penting adalah semua bekerja untuk kepentingan petani. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Makasih. Terima kasih banyak Pak nih ya. Pesan dia buat para pemangku kebijakan, juga mungkin pemerintah ya, untuk penyederhanaan regulasi ya, pertama tadi yang sampaikan, terus ke pelaku usaha ya, kita lebih tadi seperti Bapak sampaikan di awal bahwa kita menganggap pelaku usaha atau merasakan sebagai mitra kita, keluarga kita ya Pak ya. Semoga insya Allah dapat terlaksana Bapak amin, ya. Amin, amin. Baik, terima kasih nih Pak untuk sharing experience ini ya, dan semoga yang disampaikan dapat menjadi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Nana. Makasih. Baik, untuk sebagai penutup, jangan lupa untuk Sobat Benih juga bisa mengusulkan kepada kami materi apa saja yang perlu dibahas. Serta masukannya, saran dan juga kritik dari Sobat Benih, semua silakan disampaikan di pada kolom komentar untuk perbaikan podcast Ngobeti, Ngobrol Benih Hortikultura. Baik, kami Dika menyampaikan sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Makasih semuanya.